Selamat pagi Bu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Ronaldi. Saya berasal dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang bidang sosial budaya, di mana bidang sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya. Adapun beberapa ciri-ciri bidang sosial budaya yaitu: 1. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. 2. Perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang diikuti perubahan lembaga sosial lainnya. 3. Terjadi disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Adapun tujuan dari bidang sosial budaya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupnya kebutuhan dasar. Adapun manfaat dari bidang sosial budaya yaitu Indonesia dapat memperkenalkan kekayaan budayanya ke belahan dunia, memperluas wawasan terhadap budaya mancanegara, menambah devisa negara, karena dengan dikenalnya kekayaan budaya di Indonesia akan membuat banyak WNA yang berkunjung ke Indonesia. Berikut ini tokoh atau anggota dari bidang sosial budaya yaitu: yang pertama John Louis Gillin dan John Philip Gillin, yang kedua Prof. Selo Soemarjan, yang ketiga Emil Durkheim, yang keempat Robert M. Airlawang, yang kelima Prof. Dr. Muhammad Tahir Kasnawi, yang keenam Robert H. Lauer, yang ketujuh Max Weber, yang kedelapan Samuel Koenig, yang kesembilan William F. Cockburn, yang kesepuluh Bruce J. Cohen. Adapun latar belakang alasan kenapa terjadi dari bidang sosial budaya yaitu: latar belakang sosial budaya meliputi tempat dan lingkungan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dan tata cara kehidupan sosial masyarakat yang mencakup kebudayaan masyarakat. Alasan terjadinya sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, termasuk juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa dipengaruhi oleh konflik, perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru, dan masih banyak lagi. Perkembangan di bidang seni budaya bangsa Indonesia setelah mendapat pengaruh dari budaya Eropa dapat dilihat dari perkembangan seni lukis, seni kerajinan, dan seni sastra. Seni lukis. Perkembangan seni lukis pada zaman Islam ditandai dengan munculnya seni kaligrafi. Babakan baru sejarah seni lukis Indonesia sesudah zaman Islam muncul pada masa kedatangan VOC. Hal ini berkaitan dengan kepentingan VOC untuk mendapatkan gambar-gambar peta, pelabuhan, kota-kota, denah, dan topografi. Pada masa pemerintahan Heren 17, setiap kapal yang melakukan ekspedisi pelayaran ke Nusantara harus mengikuti petunjuk pelukis atau juru gambar, atau bisa disebut tikeners, yang dituangkan dalam lukisan mereka. Namun di sini ada gambar di mana pada masa pemerintahan Heren 17, petunjuk yang dibuat pelukis dalam perjalanannya berperan dalam memberi petunjuk arah perjalanan bagi ekspedisi pelayaran berikutnya. Namun para juru gambar ini nampaknya tidak hanya sekedar memenuhi pesanan VOC atau pejabat kolonial lainnya yang hendak melakukan ekspedisi. Akan tetapi, mereka juga mengembangkan kreativitasnya dengan melukis objek-objek lain yang ditemui selama dalam perjalanan. Hasilnya dimasukkan sebagai kenang-kenangan pribadi atau dijual setelah mereka kembali ke Eropa. Pada umumnya, objek-objek lukisan mereka di luar pesanan pemerintah kolonial berkisar tentang pemandangan alam, bangunan-bangunan tradisional, dan objek-objek tertentu yang menarik perhatian mereka. Di antaranya karya-karya para juru gambar yang sampai sekarang masih tersimpan di museum-museum Belanda adalah Iringan Pegawai Seorang Pangeran Banten abad 12 yang dibuat pada tahun 1596, Perkawinan di Banten pada abad 17, dan Delegasi Diplomatik Pembawa Surat untuk Sultan Ageng Tirtayasa yang dibuat pada tahun 1673. Pada abad ke-18 sampai dengan abad ke-19, sulit diketahui perkembangan seni lukis dengan media kertas atau kain, kecuali batik. Pada masa ini ditemukan beberapa buah lukisan, seperti lukisan wajah pejabat-pejabat kolonial, bangunan kantor-kantor pemerintahan, dan rumah-rumah pejabat yang semuanya merupakan lukisan pesanan. Baru menjelang Perang Dunia II, datang beberapa orang pelukis Eropa ke Indonesia, seperti Nieuwenkamp, Walter Spies, Rudolf Bond, yang masing-masing membawa aliran seni lukis berbeda-beda, seperti kubisme, ekspresionisme,
surrealisme, atau simbolisme. Para pelukis Indonesia seperti Affandi dan Basuki Abdullah mendapatkan pengaruh dari gaya-gaya lukisan yang dikembangkan oleh pelukis-pelukis Eropa tersebut. 2. Seni kerajinan. Awal abad ke-19 merupakan babak baru bagi perkembangan usaha-usaha kerajinan rakyat. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Daendels mengalami kesulitan mendatangkan perlengkapan tentaranya dari Eropa karena sedang terlibat konflik dengan Inggris. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pembinaan terhadap usaha-usaha kerajinan rakyat, utamanya pakaian, topi, sabuk, sepatu, tempat peluru, dan perlengkapan kuda sehingga keperluan tentara kolonial dapat dipenuhi di Hindia Belanda sendiri. Ketika Thomas S. Raffles berkuasa di Indonesia pada tahun 1811, di Jawa baru berkembang sekitar 28 jenis kerajinan rakyat, di antaranya pandai besi, pembuatan gong, perhiasan dari logam, anyaman-anyaman, tembikar, tenun, dan kertas. Pada umumnya, produk-produk kerajinan rakyat waktu itu masih terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan lokal. Presiden Surakarta menyatakan bahwa pada tahun 1880-an, hasil-hasil kerajinan rakyat di Jawa tidak begitu maju. Kerajinan yang paling menonjol di Surakarta adalah kerajinan tembikar dan anyaman untuk memenuhi kebutuhan luar desa. Kebijakan pemerintah kolonial untuk menjadikan usaha kerajinan sebagai alternatif dan peluang kerja di luar sektor pertanian menjadi pendorong berkembangnya kerajinan rakyat pada permulaan abad ke-20. 3. Seni sastra. Penyelenggaraan pendidikan untuk penduduk pribumi oleh pemerintah kolonial Belanda berdampak pada kegemaran membaca dan kesadaran kebangsaan bangsa Indonesia mulai tumbuh. Orang-orang pribumi yang berbakat mulai menulis berbagai macam karangan, sementara yang lain mulai menerbitkan surat kabar baik yang berbahasa daerah, bahasa Melayu maupun berbahasa Belanda. Surat kabar berbahasa Melayu terbit di beberapa kota-kota besar di Hindia Belanda, Indonesia. Surat kabar Bintang Timur terbit di Surabaya pada tahun 1862, sedangkan surat kabar Pelita Ketjil terbit di Padang tahun 1882. Surat kabar Biang Lala di Jakarta dan Medan Prijaji di Bandung. Surat kabar itu merupakan salah satu media bagi sastrawan untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya. Kemudian beberapa menerbitkan karya-karya sastra mereka dalam bentuk buku. Di sini kita dapat lihat bahwasannya Medan Prijaji adalah salah satu surat kabar pada masa kolonial Belanda. Kisah-kisah roman bersambung banyak bermunculan di surat kabar, baik yang berbahasa Melayu maupun yang berbahasa Belanda. Salah satu cerita bersambung berbahasa Melayu diterbitkan di surat kabar Medan Prijaji dengan judul Hikayat Siti Maria. Pemimpin redaksi Medan Prijaji ini adalah Raden Mas Tirto Adisuryo. Dalam surat kabar yang dipimpinnya, Adisuryo menerbitkan cerita roman berjudul Buesono 1910-an dan Nyai Permata 1912. Ini dapat kita lihat bahwasannya Mas Marco adalah seorang pengarang produktif pada zamannya. Dan di sini kita juga dapat melihat pengarang lain keturunan Indo-Belanda adalah Edward de Westdekker dengan nama samarannya Multatuli. Sebagai tokoh yang simpati kepada perjuangan bangsa Indonesia, maka karya-karyanya turut membangkitkan perjuangan kebangsaan Indonesia. Dalam karyanya, Max Havelaar, ia menggambarkan penderitaan rakyat dan kesewenangan penguasa kolonial. A. Angkatan Balai Pustaka melihat perkembangan penulisan karya-karya sastra yang dinilai dapat membangkitkan perjuangan kebangsaan itu. Maka pemerintah Hindia Belanda mengadakan bimbingan dan pengawasan terhadap bacaan rakyat. Untuk itulah pada tahun 1908 dibentuklah Komisi for Island School and Volkstur atau Komisi Bacaan Rakyat. Komisi yang berkedudukan di Jakarta ini didirikan dengan surat penetapan tanggal 14 bulan 9 1908 nomor 12. Sejak didirikan pada tahun 1908, Komisi Bacaan Rakyat ini mengalami perkembangan yang pesat, baik sebagai pencetak, penerbit, dan penjual buku dan majalah, sehingga usaha itu dianggap sukses dan mengalami kemajuan yang sangat besar. Oleh karena itu, pada tanggal 22 September 1917, komisi ini mengubah diri menjadi
Kantor voor de Volkstur, Kantor Bacaan Rakyat, atau lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka, yang dipimpin oleh Dr. G.W.J. Droes. Beberapa buku saduran Balai Pustaka dan terjemahannya antara lain sebagai berikut. 1. Sebatang Kara, alih bahasa oleh Abdul Muiz, judul asli A Land of the World, karya Hector Malot. 2. Tom Sawyer, Anak Amerika, alih bahasa oleh Abdul Muiz dari karya Mark Twain. 3. Si Jamin dan si Johan, disadur oleh Menteri Siregar dari cerita rakyat Belanda karangan Justus van Maurik. Selanjutnya, semua karangan harus memenuhi syarat nota Dr. Rinckes, Gubernur Jenderal, untuk dapat diterbitkan. Nota tersebut berbunyi: 1. Karangan tidak boleh berbau atau menyinggung soal politik. 2. Karangan harus netral terhadap agama. 3. Karangan harus bersifat membangun dalam arti mendidik budi pekerti dan mencerdaskan rakyat. B. Angkatan Pujangga Baru. Pujangga baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan, terutama terhadap karya sastra yang membangkitkan rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Pada tahun 1933, Armin Pen, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Alis Jahbana berhasil mendirikan majalah Pujangga Baru. Segera majalah Pujangga Baru menjadi tempat berkumpul ahli kebudayaan, seniman, dan cendekiawan Indonesia pada waktu itu. Berturut-turut dalam majalah itu muncul nama-nama sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Pujangga Baru, seperti Armin Pen, Ex Takdir Alis Jahbana, Mr. Sumanang, Mr. Amir Syafruddin, Mr. S. Moh Syah, Dr. N.J. Purbajakarta, WJS Purwadarminta, dan H.B. Jasin. Sekian dari saya, jika ada yang kurang atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.